Halo semuanya, selamat datang di kelas Sistem Enterprise Tutorial Version part ketiga. Jadi pada pertemuan ketiga atau part ketiga ini, teman-teman akan diajarkan terkait dengan setting product and price. Jadi produk dan daftar harganya. Nah, setelah sebelumnya kemarin teman-teman sudah membuat terkait dengan client organization user and role pada part pertama, kemudian part kedua diajarkan terkait dengan setting business partner. Di part ini nanti kalian akan belajar tentang setting product and price. Tapi selain itu juga nanti ada sedikit tambahan warehouse and locator, kemudian skema-skema seperti diskon dan price list kayak gitu. Langsung aja teman-teman, di sini nggak usah panjang lebar, kita login ke Adam Pierre-nya sebagai admin dari masing-masing perusahaannya kalian. Kemudian kalian klik OK. Kemudian pastikan dulu di sini kalian masuknya sebagai admin, bukan sebagai user ya. Kayak gitu. Kemudian kliennya tetap sama, Bintang Corporation atau nama perusahaan kalian masing-masing. Kemudian organization-nya tetap masih di kantor pusat, warehouse-nya standar. Langsung klik OK. Kemudian diarahkan ke tampilan menu. Nah, yang pada part pertama kita main-main di sistem admin, kemudian part yang kedua kita main-main di partner relation, kali ini part ketiga kita akan main-main di material management. Jadi, teman-teman nanti setting-settingnya semuanya di material management ini. Langsung aja, setting yang pertama kita adalah terkait dengan warehouse. Jadi material management, kemudian pilih material management rule, kemudian kita pilih yang warehouse. Di sini kenapa teman-teman harus men-setting warehouse terlebih dahulu? Jadi kalian menentukan gudangnya barangnya kalian itu di mana gitu. Dan di sini saya kasih pilihan bebas teman-teman. Kalian mau membuat untuk gudangnya itu terserah sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi itu sebenarnya ada 3 macam gudang, yaitu gudang yang pertama gudang penyimpanan, kemudian gudang penerimaan. Jadi kalau ada barang-barang masuk diterima dimasukkan ke gudang tersebut. Kemudian ada juga yang namanya gudang pengiriman. Jadi kayak nanti barang-barang yang siap dikirim, ready dikirim, semuanya masuk di dalam gudang tersebut gitu. Oke itu, tapi kalau di sini sesuai kebutuhan aja, saya contohkan satu. Di sini saya ambil yang gudang penyimpanan. Nah, yang di bagian gudang penyimpanan di sini, seperti biasa kalau kalian mau bikin new record, kalau sudah di sini kalian search key-nya masukkan adalah warehouse 1. Bebas sebenarnya untuk search key-nya. Tapi di sini saya ngasihnya warehouse 1 untuk mempermudah saya nanti ketika nyari. Kemudian name-nya ada saya di sini ngambilnya gudang penyimpanan, sorry. Kemudian di description-nya saya kasih gudang penyimpanan kantor pusat. Dan di sini alamatnya berbeda dari alamat yang standar. Kalau kalian belum masuk, biasanya kalian kalau baru pertama bikin itu diarahkannya warehouse-nya itu yang standar, teman-teman. Dan itu masih terhubung dengan alamat yang di kantor pusatnya kalian. Yang artinya, gudang itu tadi ada di jadi satu sama kantor pusat. Nah, kalau yang gudang yang saya buat ini tadi, itu gudangnya berbeda dengan alamat di kantor pusat. Tapi gudangnya ini bisa dikatakan gudang utama lah gitu, teman-teman. Kemudian setelah kalian setting yang di editingnya ini, teman-teman jangan lupa klik Save Change. Kalau sudah masuk di bagian locator. Nah, yang di locator ini bukan lokasinya, teman-teman. Lebih tepatnya adalah kalau kalian pinjem buku di perpustakaan itu kan ada tiap bagiannya tuh yang menyediakan. Misal kayak lantai 1 untuk reference, kemudian apa, kemudian lantai 2 khusus apa, lantai 3 dan seterusnya. Nah, yang di bagian locator ini juga konsepnya sama seperti itu, teman-teman. Jadi, relative priority ini adalah kayak batasan yang nanti digunakan untuk pengambil keputusan itu melakukan ordering barang tuh batasnya kalau udah mencapai barangnya berapa kayak gitu. Nah, di sini ketika udah mencapai batas minimalnya 100, maka yang dari pengambil keputusan nanti bebas mau mengambil keputusannya untuk ordering barang lagi atau tidak kayak gitu. Tapi dikasih batasnya untuk yang melakukan orderingnya adalah segini. Kemudian masuk ke ASIL. ASIL itu adalah bisa dikatakan kalau yang di perpus itu dia masuk kepada gangnya, teman-teman. Jadi kalau kalian pernah pinjam buku di lantai 4, itu kan kalian ketika dapat bukunya di lantai 4 itu kan biasanya diarahkan misal di rak nomor berapa, kemudian gangnya itu kan ada 4 gang, 5 gang seperti itu. Nah, dia itu masuk ASIL. Kemudian bin-nya itu kalau di perpusnya itu kita ambil gambarannya, itu adalah si rak penyimpanan. Kemudian yang level itu adalah nanti bukunya itu letaknya di mana. Jadi ada di atas, tengah, atau bagian bawah kayak gitu. Kalau yang ini, yang ASIL, bin, and level ini dia masuknya ambilan gambaran gudangnya bukan seperti yang di perpus, tapi itu tadi saya ambil gambaran sederhananya. Jadi yang di bagian ASIL, bin, and level ini masuknya itu kalau kalian punya barang yang disimpannya itu di gudangnya dengan skalanya yang besar, teman-teman. Kalian lihat yang kadang ada yang sampai pengangkut, mobil pengangkut kayak gitu. Nah, gudang yang digambarkan tuh seperti itu.
Jadi aisle itu adalah lorongnya, gangnya itu nomor berapa. Kalau yang di perpus kayak lorongnya itu. Kemudian binnya itu adalah raknya. Raknya dia itu rak nomor berapa. Rak jenisnya, tipenya apa. Kemudian levelnya, dia itu ada di tingkatan level keberapa, kayak gitu. Jadi di sini aisle saya kasih A, berarti ada di gang A. Kemudian binnya itu adalah raknya, rak penyimpanan A juga. Kemudian levelnya ada di level 1. Nah, tinggal dilihat. Nanti yang di level 1 itu di atas, bawah, atau dan seterusnya. Kayak gitu, teman-teman. Itu untuk yang setting warehouse-nya. Jadi ini yang settingannya ini, kalian mau bebas, mau isikan dengan seperti saya ini, nggak apa-apa. Mau kalian isikan 000 seperti yang punyanya si warehouse standar, itu juga nggak apa-apa. Di warehouse standar ini, dia aisle 0, bin 0, dan level 0. Karena apa? Tetap diisi seperti ini. Karena kalau kalian kosongin itu nggak bisa, nanti tidak akan bisa dieksekusi, teman-teman. Gitu. Oke, kalau sudah, itu tadi adalah setting yang pertama terkait dengan setting warehouse. Jadi setelah kalian setting warehouse, search key-nya apa, namanya apa, deskripsinya bagaimana, kemudian alamatnya di mana, lalu setting yang kedua, setting locator, sorry. Setting locator ini teman-teman pilih yang warehouse-nya itu tetap namanya di mana, kemudian untuk batasannya kalian kasih batasan berapa, kemudian dia lokasi barangnya nanti itu di mana, di lorong A, rak A, level 1, kayak gitu. Oke, itu untuk yang setting warehouse-nya teman-teman. Lanjut, setelah kita setting warehouse, yang selanjutnya kita setting adalah si produk kategori. Jadi di bagian produk kategori ini, kalau kalian masih kosongan, biasanya akan dikasihnya standar, tipe standar seperti ini. Tapi kalau kalian nanti mau bikin lagi baru, produk kategori itu konsepnya seperti business partner group, teman-teman. Jadi langsung aja, kalau mau klik yang baru, klik new record. Kemudian di sini masukkan jenisnya. Nah, sebelum kita masuk, saya mau tunjukkan dulu bocoran. Jadi, di dalam pembuatan produk and price ini, teman-teman juga harus mempersiapkan dari list produknya apa dan kategori produknya itu statusnya apa. Di sini saya membuat list produknya adalah produk siap jual dan produk custom atau buatan. Karena Bintang Corporation kan bergeraknya di bidang untuk jual beli komputer, teknologi kayak gitu. Jadi, di sini saya menyiapkan dua macam, yaitu produk yang siap jual sama produk yang custom rakitan. Oke, langsung aja. Berarti di sini saya punya dua kategori, yaitu kategori yang pertama adalah produk custom atau buatan. Kemudian di name-nya juga sama, produk custom. Kemudian di deskripsinya adalah produk buatan dari nama perusahaannya apa. Kalau sudah, kita klik save. Lalu kita buat lagi tadi selain dari yang produk custom, kita juga ada yang namanya produk siap jual. Kita klik copy record untuk mempermudah, jadi nggak usah ditulis apa-apa. Tapi ini juga nanti ada bahayanya kalau teman-teman lupa, biasanya nge-save-nya adalah produk yang awal, gitu. Jadi hati-hati banget. Di sini saya custom-nya tadi sudah diganti menjadi produk siap jual. Kemudian produknya namanya juga diganti siap jual. Kemudian produk di sini juga saya ganti produk siap jual dari Bintang Corporation. Kalau sudah, kita klik save. Kita cek lewat Grid to Go. Di sini kita lihat, oh sudah masuk untuk yang kategorinya, produk custom dan juga produk siap jual. Kalau sudah, kita close. Yang selanjutnya, kita mulai masuk yang namanya setting produk. Di setting produk ini tadi, teman-teman juga harus hati-hati banget karena settingannya ini nanti kalau kalian lupa atau kalian ada salah, kalian error gitu. Langsung aja. Jadi yang di sini kalian akan dikasih yang punya standar. Langsung kita bikin yang new record. Yang diisi adalah search key-nya di sini. Jadi misal ini saya ambil produk yang pertama adalah produk rakitan. Di sini saya ambil search key-nya untuk yang mudah aja. Rakitan 1, kemudian di sini komputer rakitan 1. Kemudian deskripsinya adalah komputer rakitan dengan spesifikasi DD1TB, motherboardnya Asus, kayak gini aja lah, yang singkat-singkat aja. Kemudian yang di comment and help ini, itu adalah keterangan-keterangan penting yang ada dari produknya kalian. Semisal, paling gampang tuh garansi atau kayak pengembalian. Jadi misal kalau sudah 3 hari atau bagaimana ada tidak cocok, dikuangkan kembali kayak gitu.
Nah, kalau yang di sini kita lebih masuknya kepada garansi. Jadi garansi untuk komputer rakitan, nggak usah panjang-panjang, garansinya 6 bulan. Kemudian untuk yang command and help sudah diisi, masuk ke produk kategori. Di sini untuk yang produknya di sini sesuai dengan statusnya tadi adalah produk custom. Kemudian teks kategori kita belum setting jadi masih di standar. UOM atau satuannya kita masih yang each, kemudian produk type-nya adalah item. Lalu masuk kepada yang selanjutnya locator. Kita pilih, kalau yang di standar kita dikasih yang ini, kita pilih yang sudah kita buat. Kalau sudah kita klik OK. Kemudian di sini yang selanjutnya yang paling penting adalah terkait dengan purchase and sold. Purchase and sold ini adalah barang yang nanti itu kalian masukkan ini, dia itu kategorinya apa? Barang yang hanya bisa dibeli saja, atau barang yang bisa dijual juga, kayak gitu. Jadi, semisal kalian centang dua-duanya ini, berarti selain kita posisi perusahaan, Bintang Corporation itu membeli barang ini, tapi kita nanti bisa menjual juga barang ini, kayak gitu. Nah, karena komputer ini rakitan dan buatan dari kita sendiri, berarti dia tidak bisa untuk dibeli, atau tidak ada hubungannya dengan vendor. Berarti kita klik yang sold aja. Tapi kalau misal nanti untuk yang produk yang ada brand atau vendornya Kak, gimana? Ya udah berarti nanti kalian bisa klik yang purchase juga. Jadi purchase and sold dengan statusnya adalah barang tersebut bisa dibeli oleh Bintang Corporation dan juga nanti bisa dijual juga gitu. Jadi bisa dibeli kemudian dijual kembali gitu. Kalau sudah produk yang pertama ini kita save dulu. Lalu yang selanjutnya kita setting terkait dengan harganya. Jadi langsung men-setting harganya bisa teman-teman. Masuk kepada tab yang price. Kemudian di sini masih ke lock semuanya seperti biasa, kalian klik new record. Nah, di sini kalian ada keluar statusnya teman-teman. Jadi produknya apa? Rakitan 1 dengan namanya adalah komputer rakitan 1 dengan price list versionnya tahun berapa. Jadi ini price list version adalah harga yang digunakan untuk penghitungannya. Nah, yang di sini ternyata untuk price list versionnya adalah dari tanggal 23 September 2020. Nah, ini yang mulai masuk di sini teman-teman penghitungannya. Jadi teman-teman untuk di bagian price ini bukan price yang berbeda nanti dengan yang saya ajarkan. Ini price untuk yang di produk. Jadi di price ini nanti teman-teman belajar terkait dengan list price atau harga yang tertera di barangnya. Kemudian standard price itu adalah harga yang bisa dikatakan itu kalau masih dijual itu masih dapat untung teman-teman. Jadi kayak masih oke lah dikurangin sedikit tapi bagi perusahaan yang mengurangin itu tadi masih dapat untung. Limit price adalah batasan harga atau bisa dikatakan juga dia itu adalah harga produksi. Jadi kalau sampai dia melebihi dari limit price, jadi misal dijual melebihi harga limit price, kalian perusahaan kena rugi teman-teman gitu. Jadi biasanya urutannya yang paling tinggi adalah list price, kemudian standard price itu harga yang masih bisa dinegonya. Jadi masih bisa dinego dan dapat untung juga buat kantor. Kemudian limit price itu udah mentok terakhir itu nggak boleh dinego lagi karena itu udah batasannya kayak gitu. Maka di sini kita setting aja. Saya contohkan di sini. Untuk settingnya kalian bisa klik yang tombol ini, kemudian di list price ini kalian masukkan. Misal harganya di sini adalah 7.500.000 untuk komputer rakitan. Kemudian kalau sudah kita klik sama dengan oke. Kemudian di standard price-nya, misal kita jual dengan harga 7 juta. Kita klik oke. Kemudian yang di bagian limit price-nya, misal kita kasih adalah 6 juta setengah. Oh, nggak usah deh, jangan. 6.750.000. Jadi kalau sampai kurang dari ini, berarti nanti rugi. Oke. Kalau sudah, kita save untuk pricing-nya. Ini nanti akan kelihatan ketika sebagai customer. Oke, untuk setting produk yang pertama sudah jadi teman-teman. Setting produk yang kedua adalah produk terkait dengan vendor, milik vendor. Jadi kan tadi saya bilang purchase and sold dan sebagainya itu. Nah, mari kita coba yang produk selanjutnya. Produk yang selanjutnya kan tadi ada produk siap jual. Di sini ada laptop Asus dan flash disk-nya. Jadi kita langsung aja masukkan di sini misal laptop Asus. Kemudian di name-nya di sini kita atur juga laptop Asus. Tipe misal 445L kayak gitu. Kemudian di sini ada dijelaskan juga dengan tipe
4L. Kemudian garansinya, kita pakai garansi yang diberikan dari perusahaan aja, garansi 2 tahun. Kemudian kalau sudah, produk kategorinya kita ganti produk siap jual. Teks kategori standar, UOM-nya sama, itemnya juga sama juga. Oh sorry, ini pasti nanti akan ke-lock sebagai si ini. Nah kan bener. Di cancel dulu. Kita bikin klik new record, kemudian masukkan tadi. Hati-hati teman-teman, kalau kalian lupa, biasanya nanti kalau kalian terburu-buru, kalian lupa settingnya, itu masuknya kayak gitu. Untuk ngelihatnya itu ketawanya nanti dari yang keterangan itu, keterangan ini pasti warnanya masih abu-abu, itu berarti kita ngedit yang lama. Kemudian di sini laptop. Kemudian comment and help, garansinya 2 tahun. Kemudian produk kategorinya kita kasih produk siap jual. Kemudian standarnya semuanya sama. Dan kita pilih yang di locatornya di sini. Kita pilih untuk yang misal gudang penyimpanan. Kemudian kalau sudah, untuk yang keterangannya, karena laptop Asus ini bisa dibeli sama sama perusahaan Bintang Corporation, dan juga bisa dijual juga sama Bintang Corporation juga, makanya di sini masuknya purchase and sold. Kalau sudah, kita klik save. Kemudian untuk settingannya itu sedikit berbeda, karena dia nanti yang menentukan dari vendor, kita masuknya di purchasing. Masih kekunci semua, kita klik seperti biasa new record. Kemudian di business partner di sini, nah ini ada tandanya kan, produk laptopnya, kemudian namanya tadi laptopnya apa, kemudian di sini business partnernya kita pilih. Untuk lebih gampang, biar misal kalian ngeklikin salah semua, only vendor. Kemudian di sini kita klik, nah dia langsung otomatis. Only vendor tadi itu maksudnya dia hanya akan menampilkan dari vendor-vendornya aja, gitu. Kalau sudah, ini sudah masuk. Kemudian yang disetting yang selanjutnya adalah list price dan PO price. Jadi list price ini adalah harga yang nanti akan tertera di dalam produknya itu berapa. Dan juga harga PO price itu purchasing order atau purchase order price. Harga yang bisa dikatakan itu harga pemesanan itu berapa harganya. Jadi kayak kita, semisal teman-teman kan biasanya kalau beli laptop atau beli barang kan ditanya mau berapa unit kayak gitu. Nah itu karena nanti masuknya hitungannya dianggapnya seperti ini teman-teman. Nanti akan dikasih harga untuk penjualannya berapa gitu. Jadi di bagian ini kita list price kan, semisal untuk laptop Asus itu tadi kita kasih segini. Kemudian untuk PO price-nya kita kasihnya semisal. Dan biasanya teman-teman, harga PO price itu lebih kecil daripada list price. Jadi bisa dikatakan dari yang vendornya itu ngasih harga ke kitanya itu berapa. Kayak kita tadi kan kita ngejual produknya kita, standarnya harganya berapa lah. Tapi nanti harga yang tertera di labelnya itu berapa gitu. Jadi misal harga di label atau list price-nya adalah 78. Kemudian nanti yang di harga standarnya atau PO-nya itu kita dikasih harga atau kita mengasih harga 7,5 kayak gitu. Kalau sudah setting yang ini, semuanya kita save. Kita cek dulu. Nah, sudah masuk. Kalau sudah, untuk yang produk di bagian si vendor, sudah terisinya adalah seharga segini, teman-teman. Di bagian price-nya, ini masih kosong. Karena dia yang di bagian price ini untuk yang nanti didagangkan, teman-teman. Jadi, teman-teman nanti bisa setting sendiri terkait dengan harga-harganya. Itu nanti kalian mau kasihkan berapa, gitu. Oke, kita lihat di sini sudah ada 2 itemnya. Jadi produknya ada yang pertama rakitan, sama yang kedua adalah laptop Asus. Hati-hati juga nanti terkait dengan produk kategori sama di bagian locatornya juga, jangan lupa. Kemudian statusnya tadi itu sebagai apa? Purchase and sold atau dia sebagai apa? Nah, kayak gini. Standarnya misal kalau kalian ngeklik yang sold aja berarti udah dia nanti hanya yang tercentang ini. Kalau yang kedua-duanya di sini. Ini untuk yang melihat keterangannya aja. Oke, itu untuk yang tutorial pertama kita. Jadi yang setting produknya kita sudah selesai untuk yang setting produk. Yang selanjutnya di sini kita akan men-setting terkait dengan price atau harga, daftar harganya. Kalau kalian pengen lihat urutannya itu ada di sini teman-teman. Jadi dari price list schema, kemudian masuk ke dalam price list, masuk ke diskon skema, baru ke business partner. Jadi harga-harga ini nanti itu kenapa berbeda dengan harga yang di produk?
Karena yang di produk itu teman-teman, dia itu nanti hubungannya dengan bagian produknya aja. Jadi kalau di urutannya produk, itu kan ada warehouse locator, kemudian unit measure, sama produk kategori, text kategori, revenue, sama produk. Di bagian tiga hal ini tidak kita ulas lebih dalam, tapi yang nanti yang difokuskan yang untuk ini aja, warehouse locator, sama produk kategori, kemudian masuk ke bagian produknya. Tapi kalau yang di price list schema, teman-teman nanti masuknya adalah di urutannya price list schema dulu, jadi mengatur kayak nanti penentuan harganya seperti apa, kemudian di price list dan discount schema, baru masuk ke business partner. Karena nanti benar, karena di skema uang ini nanti, skema daftar harganya ini, yang berhubungan dengan uang itu nanti pasti ada berhubungan dengan business partner, teman-teman, gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi yang settingan pertama, kita masuk ke price list schema. Kemudian di sini, kita create toggle, kemudian kita klik new record. Di new record di sini, teman-teman masukkan untuk yang name-nya, misal kita kasih namanya adalah daftar harga untuk pelanggan Bintang Corporation. Jadi ini daftar harga khusus untuk pelanggannya aja. Jadi daftar harga khusus. Kemudian valid form-nya, pelanggannya kurang. Kita setting dulu dari tanggal 1 sampai untuk yang discount type-nya karena masih kosong dan masih adanya yang price list, kita masukkan yang price list. Daftar harga khususnya di sini untuk pelanggan kita kasih catatan tambahan. Kalau sudah, kita save. Kemudian masuk ke skema lain. Jadi yang di skema lain ini teman-teman nanti akan men-setting terkait dengan dia itu di settingnya mulai aktif tanggal berapa, list price-nya berapa, dapat tambahan berapa. Nah, yang di bagian ini, teman-teman settingnya di skema lain itu fokusnya adalah di sini, amount. Jadi amount surcharge amount ini adalah, karena di sini hampir sebagian besar mereka itu nanti transaksinya dengan credit card, atau bisa dikatakan dengan kartu kredit. Jadi nanti yang surcharge amount itu adalah untuk yang biaya tambahannya itu dapat berapa gitu, teman-teman. Untuk list price itu nanti dapat tambahan biaya berapa, kemudian untuk standard price nanti dapat charge-nya berapa, kemudian untuk yang limit price juga dapat charge berapa. Di sini settingan untuk normalnya biasanya adalah segini, 5 maksimalnya. Kemudian untuk yang di sini 3 dan yang terakhir di sini untuk limit price-nya 1. Jadi tambahannya hanya dapat tambahan segini, teman-teman, nggak banyak-banyak banget gitu. Oke. Itu untuk yang setting untuk price list schema. Jadi yang pertama kalian setting untuk di sini. Jadi ketentuannya itu kita mau bikin skema untuk apa? Jadi di sini untuk daftar harga untuk pelanggan Bintang Corporation. Jadi nanti juga bisa disesuaikan dengan namanya kalian. Kalian mau bikin skema daftar harga yang kayak gimana? Kalau di sini saya bikin daftar harga skemanya untuk pelanggan. Kalau sudah, kita klik exit. Setelah kita setting yang price list skema, kita masuk ke settingan price list. Nah, di sini di settingan price list kalau kalian masih buka dia akan dikasihnya yang standar. Tapi di sini kita akan buat lagi yang baru, bukan yang pakai yang standar. Di sini kita masukkan, jadi price list ini adalah daftar harga yang nanti bisa dipakai ketika itu mulainya tanggal berapa, kayak gitu. Kalau yang di tadi kan dimulainya dari tanggal 1, berarti di sini kita kasih harga untuk per tanggal 1 Oktober 2020. Kemudian keterangannya adalah dimulai dari tanggal 1 Oktober. Jadi mulai dari tanggal 1 Oktober, para pelanggan kita udah bisa memperoleh harga yang sudah kita setting ini. Kemudian kalau sudah, kita save. Kemudian masuk ke dalam price version. Kita klik new record. Di sini kalian disodorkan untuk men-setting dia itu mulainya dari tanggal 1 jam berapa. Dari sini mulainya dari tanggal 1 jam 00.00. Di sini berarti udah dimulai dari tanggal berlakunya itu. Ini deskripsi kalian mau isi seperti tadi juga nggak apa-apa. Dimulai tanggal 1 Oktober 2020 jam 12 tepat. Kalau sudah masuk di price list schema, nah di sini ada yang untuk standar dan juga daftar harga. Maksudnya di sini apa? Jadi price list ini tanggal 1 Oktober itu otomatis akan nanti langsung masuk kepada yang settingan skema daftar harga yang pertama tadi, gitu.
Kalau sudah di sini base price list-nya kita kasih yang per tanggal ini, valid form-nya dari tanggal ini. Jadi bisa dikatakan ini yang dari harga yang segini, dari harga base-nya ini, nanti mulai dari tanggal ini akan berubah sesuai dengan harga yang sudah kita tentukan. Kalau sudah, kita klik save. Dicek lagi teman-teman, untuk ini apakah sudah masuk atau belum. Sudah ada, untuk price list-nya juga. Kalau sudah, kita yakin udah ada semuanya, kita exit. Dan settingan yang selanjutnya di sini adalah terkait dengan settingan dari diskon skema. Ini yang udah mulai berhubungan dengan diskon teman-teman. Jadi di sini langsung aja kita klik new record. Kemudian kalian bisa klik create toggle untuk memperluas gambarannya. Di sini kita akan memberikan diskon skemanya itu gimana teman-teman. Jadi misal di sini kita settingnya adalah diskon pelanggan dengan potongan 10%. Jadi di sini pelanggan diberikan potongan 10%. Kemudian statusnya aktif, diskon type-nya kita pilih flat percent, jadi langsung. Di sini flat persennya kita kasih 10. Kalau sudah kita klik save. Jadi otomatis nanti untuk yang diskon skemanya dia akan mendapatkan diskonan untuk harga segini. Oke, ini untuk yang di bagian si pelanggan, jadi settingannya. Kalau sudah masuk di settingan semuanya ini, belum kelar kerjaan kita teman-teman. Jadi setelah kita berhasil men-setting price list skema, kemudian price list dan juga diskon skema, biar nanti teman-teman tidak lupa, kita masuk kembali untuk setting langsung di masing-masing pelanggan. Jadi kemarin teman-teman sudah bikin terkait dengan bisnis partnernya. Di sini kita langsung masuk bisnis partner. Kita akan memasukkan untuk harga-harganya tadi, untuk nanti otomatis dari masing-masing orangnya ini udah punya untuk list harganya. Kita create toggle, kita pilih yang menjadi namanya. Nah ini, kemarin yang sudah kita buat ada CV maju aja. Kemudian di sini dia adalah statusnya pembeli, customer. Nah, yang di bagian ini teman-teman udah mulai setting di bagian customer. Kemudian di sini masuk ke dalam bagian price list. Nah, di sini sudah ada untuk harga per 1 Oktober si pelanggan ini kayak gimana teman-teman. Kemudian payment rule-nya tetap sama, direct and deposit, sales representative. Kemudian diskon skemanya kita kasih potongan misal segini. Kemudian kalau sudah, kita klik save. Jadi otomatis pelanggannya kita itu sudah punya settingan harganya adalah dia mau ngeklik harga apa saja mulai dari tanggal 1 Oktober 2020 dia sudah mendapatkan daftar harga yang berbeda. Beda lagi nanti misal kalau kalian pengen ngatur lagi, pengen khusus untuk membership. Jadi nanti settingannya berarti price list-nya kalian atur untuk yang bagian membership aja, kayak gitu. Jadi harga misal, ini kan ada macam-macam nih, saya kan cuma baru bikin satu untuk harga per 1 Oktober. Jadi untuk pelanggan nanti per 1 Oktober harganya beda. Kemudian yang di bagian diskon skemanya dia juga nanti akan dapat potongan yang berbeda juga. Kalau sudah, kita klik exit, otomatis price list-nya sudah tersetting di situ teman-teman. Gitu. Oke, sekian dari pertemuan part ketiga ini teman-teman. Kalau nanti misal kalian ada yang belum paham, kalian bisa hubungi saya secara pribadi lewat kontak-kontak yang sudah tersedia. Nanti kalau kalian pengen tanya panjang lebar, nanti kalian bisa ngomong dari situ. Kemudian nanti misal kalian tidak bisa mendapatkan respon dari saya, teman-teman juga masih ada respon dari teman-teman asisten. Kalian bisa tanya-tanya dengan kakak-kakak asisten juga. Gitu. Oke, gitu aja ya teman-teman. Sekian dari pertemuan part ketiga kita. Nanti untuk pertemuan part keempat itu udah mulai masuk rumit lagi, tapi sebelum masuk ke part keempat itu nanti, teman-teman sepertinya akan presentasi dulu. Gitu. Oh ya, untuk yang minggu ini, jadi akan saya buka juga untuk settingan kalian mau presentasinya kayak gimana. Mau dibuat versi video, atau mau dibuat presentasi live. Dua-duanya ada kekurangan dan kelebihan, dan juga nanti dua-duanya ini juga ada nilai plus masing-masing juga, gitu. Dan ini nanti saya akan buka vote di Google Classroom. Teman-teman bisa milih, kalian mau untuk yang presentasinya kita mau yang video version atau yang mau live version.
Live version itu kendalanya saya langsung sebutkan aja deh, biar kalian bisa mikir juga. Jadi live version itu nanti kendalanya adalah kalau sinyalnya nge-lag atau sinyalnya jaringannya error, itu pasti nanti buyar semuanya. Karena live itu nanti dia pasti akan memakan lumayan banyak, dan itu nanti kalian otomatis akan mengaktifkan si VirtualBox-nya, Microsoft Windows XP-nya, kemudian juga nanti kalian mengaktifkan si Google Meet. Otomatis itu memakan 3 aplikasi dan pasti lumayan, wah berat banget itu. Kalau misal kalian jaringannya susah, itu biasanya akan lebih terkendala di situ. Nah, kalau yang kelebihannya yaitu kalian live, langsung diuji langsung, nanti juga akan tahu kalian bisa ngerjain atau enggak. Kemudian kalau yang di bagian video version, itu nanti yang kendalanya mungkin adalah kalian harus editing, kemudian nanti mengatur-ngaturnya, ada yang orang-orang editingnya, kemudian nanti ada yang menyesuaikan lagi dengan nanti masing-masing presentasi kayak gitu. Kalau kelebihannya adalah kita tidak terkendala dari segi jaringan, karena nanti tinggal kalian post di YouTube atau di link Google Drive, kemudian nanti kalian kirim ke saya, selesai nanti saya bisa kasih penilaian, kasih juga untuk review-reviewnya, yang nanti bisa saya berikan kembali kepada teman-teman untuk menjadi revisi, kemudian nanti semuanya lebih mudah lagi gitu. Tinggal, masing-masing ini ada plus minusnya teman-teman, ada kelebihannya, yang satu live-nya itu nanti pasti terkendala jaringan, yang kedua, kalau video itu pasti nanti terkendala dari segi editing, dan penyatuan materi-materinya, kayak gitu. Untuk materinya, tenang aja, untuk yang presentasi tahap pertama itu hanya sampai hari ini, jadi product and price. Teman-teman maksimal sudah selesai terkait dengan product and price, gitu. Oke, gitu aja ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung vote aja di Google Classroom terkait dengan settingannya. Presentasi kita ini mau kita bikin presentasi video atau presentasi live, gitu. Dan itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan, itu dua-duanya ada plus minusnya teman-teman. Kalian bisa memilih yang sisi plusnya aja, kalian lihat sisi plusnya tapi juga nggak ngelihat sisi minusnya, bebas. Terserah kalian, saya kasih kesempatan kalian nanti yang voting, gitu. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi terkait dengan hal-hal itu nanti, teman-teman kan bisa ngecek aja, bisa hubungin saya. Kalau nanti pengen bertanya yang dalam-dalam, kalian bisa ngomong sama saya. Semisal nanti saya tidak bisa merespon atau bagaimana, saya akan biasanya langsung forward ke asisten, atau kalian bisa langsung tanya sama teman-teman asisten juga, gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Sekian tutorial pertemuan part ketiga ini. Sampai ketemu nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tambahan sedikit terkait dengan tugasnya. Jadi ada tugas lagi teman-teman. Tiap pertemuan ada tugas untuk nanti mempermudah proyeknya kalian biar cepat jadi juga. Jadi tugasnya untuk di proyek yang ini, teman-teman adalah tugas kelompok part ketiga. Tugasnya adalah setting produk atau siapkan produk maksimal 25 jenis. Bukan 25 jenis lah, 25 produk. Untuk kategorinya bebas. Jadi bebas kalian, semisal 25 jenis itu maksudnya adalah random. Jadi semisal dari produk siap jual, kayak punya saya ini, produk siap jual itu ada totalnya 15, kemudian produk rakitannya ada total 5, kemudian nanti saya jual yang lain lagi, itu totalnya berapa, kayak gitu teman-teman. Jadi itu yang dimaksud untuk produknya. Jadi produknya itu yang ini, jenis-jenisnya ini, nama-namanya. Tapi yang kalau untuk yang kategorinya ini, yang maksudnya adalah ini, yang garis besarnya dia itu sebagai kategorinya apa. Kemudian kalau yang selanjutnya, setelah kalian setting produk, kalian setting untuk price-nya juga. Jadi atur skema untuk harganya dan diskonan. Bebas. Maksudnya adalah di sini teman-teman untuk yang harganya, teman-teman nanti boleh men-setting dengan konsepnya adalah skema untuk pelanggan tetap atau untuk membership atau harga untuk pelanggan yang nanti dia awal bulan atau awal tahun kayak gitu, bebas, serah teman-teman. Settingannya, skemanya kayak gimana. Itu untuk tugasnya ya teman-teman. Gitu aja. Kalau sudah tidak ada lagi, sekian untuk pertemuan part ketiga ini. Selamat mengerjakan, selamat beraktivitas. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian.